Lanjut. Nah, dari galeri albumku. Cerita sedikit Koryo, beberapa waktu lalu bertemu seorang yang biasa saja tapi sahamnya saya lihat porto di atas 100%. Keuntungannya. Apakah orang tersebut adalah seorang pialang kok? Enggak, belum tentu. Jangan salah ya. Secara kode etik, pialang, broker saham itu nggak boleh beli saham, nggak boleh jual saham loh untuk pribadi loh. Itu kode etik. Gitu. Dan kalau kita, ya sebenarnya gampangnya nggak usah dikira-kira, langsung tanya aja. Lu bisa dapat kayak gini gimana caranya? Apa yang dipakai, metode apa yang dipakai, coba ditanyain aja gitu loh. Lalu lihat portonya 100%, sahamnya semuanya hijau atau cuman saham itu doang yang naik, saham lainnya merah, tapi dia tutup. Itu juga harus dicek, Pak. Harus dicek. Karena dengar katanya ada juga orang yang beli saham satu lot, nanti mereka bisa flexing, ini tinggi naik banyak nih, gede banget nih, sampai 200%, 300%, tapi dia cuma punya satu lot. Dengar katanya dia kayak gitu. Ya, harus dicek lah, harus dicek. Oke, dari Herianto. Wah, Pak Heri nih. Dulu waktu modal kecil dan masa belajar sudah mulai untung, tapi waktu berani tambah modal lebih besar, sekarang rugi terus. Apakah karena kondisi market lagi susah? Yes, kondisi market memang dari tahun 2022 kemarin sampai sekarang memang lagi agak susah. Maka strateginya swing trading itu lebih make more money daripada buy and hold, Pak. Tipenya seperti itu. Jadi swing trading itu lebih make more money. Jadi kita harus lihat momennya juga. Jadi kalau kita tipenya nih ya teman-teman ya, kita tipenya adalah saya maunya yang buy and hold, maka not now. Gitu loh, bukan sekarang. Tapi kalau saya tipenya buy low sell high, some moment di saham-saham tertentu itu sangat bisa sekarang, malah paling enak. Oke. Lagi nih, lalu Kunora, cari role model yang kompeten susah bener. Emang susah banget, dikit. Orang yang bagus itu dikit di sana. Orang yang bagus itu sedikit, itu udah hukum alam. Dimanapun, di pekerjaan kita, di sekolah, di kampus, maksudnya kampus gitu ya, kampus di mana-mana gitu ya. Not as that easy gitu loh. Jadi that's why teman-teman tuh harus, kita tuh apa ya? Kalau concern saya ya adalah networking tuh harus dibangun kembali gitu loh. Kita udah keasikan online, ada training online, ada seminar online, ada workshop online. Akhirnya kita nggak ketemu banyak gitu loh. Tapi kalau onsite, wow, teman-teman, saya di galeri saham kita banyak bikin training teman-teman. Pas onsite itu yang datang tuh kadang luar biasa gitu loh. Kadang luar biasa. Ada yang pengalamannya dari hedge fund, ada yang pengalamannya dari fund manager, ada yang pengalamannya dari sekuritas, stock broker yang bagus apa segala macam. Itu banyak gitu loh, banyak. Tapi ketika onsite semuanya tutup wajah, turn off kamera. Come on, gak bisa gitu ya. Jadi memang harus networking, mau nggak mau. Apalagi ketemu nomor 2 senior di sana yang usia jauh di atas kita, nggak bisa. Oke, lanjut. Lanjut. Dari Abraham Sumitra, Pario punya emiten kena suspend terus biar bisa keluar gimana? Takutnya divonis pilot. When you buy the stocks, you are the owner. Okay? You own the company. Jadi, kalau amit-amit pilot, Anda adalah pemegang sahamnya, salah satunya. Jadi memang jangan asal-asalan beli saham. Kayak gitu loh. Jadi kalau lagi di suspend ya nggak bisa diapa-apain, Pak. Mau nggak mau harus tunggu dibuka dulu suspendnya. Oke. Dari Ika Veru 10. Pario, kalau karena kesibukan kerja beli blue chip tapi harga masih kadang turun banyak, dengan sistem cicil beli apakah masih bisa? Bisa banget. Percaya deh, bisa banget deh. Blue chip strategi paling bagus adalah cicil beli saham tiap bulan, tiap minggu, terserah deh. Teman-teman mau tiap tahun juga nggak apa-apa, tapi tahu diri dikit. Kalau beli tiap tahun, jangan pakai uang cuma 1 juta, nggak ada rasanya. Tiap bulan dikumpulin itu uang, setahun sekali beli, silahkan. Dan
Skenario adalah tidak untuk dijual selamanya, bagaikan Anda beli rumah. Oke? Bagaikan Anda beli rumah. Jangan bagaikan Anda beli mobil. Beli mobil ada yang bagus, dijual, beli yang baru. Ini kayak beli rumah. Tipe seperti itu. Jadi belilah saham blue chip bagaikan Anda mencicil rumah. Rumah itu mahal. Cicil. Dan challenge-nya adalah belilah saham blue chip yang benar-benar bagus ya, yang kinerja memang masuk akal ya. Belilah saham blue chip sebisa mungkin sebesar nilai aset yang Anda miliki. Rumah. Itu keuangan pasti enak. Financial freedom-nya hampir bisa dapat seimbang lah dengan rumah. Kayak gitu. Jangan beli blue chipnya cuma seharga motor. Gitu loh. Jangan cuma seharga motor. Lanjut, oke. Apa lagi nih ya? Lokasi properti apa itu? CFA. Di browsing aja Pak. Certified Financial apa ya? Kok saya tiba-tiba ngeblank ya? Di ini aja, di apa namanya? Di googling aja Pak. CFA, kok saya tiba-tiba ngeblank ya, apa ya? CFA. Sering ngomong CFA kok jadi jadi lupa. Chartered Financial Analyst. Itu dia. Anis Marcella. Pak Rio, sekarang ISG lagi konsolidasi. Kalau cicil saham di fase konsolidasi apa boleh? Saham apa dulu? Pertanyaannya nggak lengkap. Saham apa dulu? Nanti baru kelihatan strateginya apa, yang blue chip kah, yang big cap kah, yang middle cap kah, yang small cap kah, baru kejawab di sana. Nah, ini menarik nih. Andy Lebonex. Kalau harus sabar, gimana caranya trading for living? Karena living tidak bisa sabar menunggu. Artinya Anda belum mampu trading for living. 1. Guys, kenapa ada materi ini? 3 tipe orang yang Anda harus temui. Oke. Pertama adalah role model. Kedua adalah senior. Yang ketiga adalah profesional yang kompeten di pasar modal. Role model bilang, saya trading for a living. Ingat ya, saya selalu ngomong background. Saya trading for a living. Bisa nggak? Bisa. Setiap bulan pasti ada profit. Ya, ada bulan-bulan sepi, ada bulan-bulan rame, segala macam. Sekarang teman-teman coba pakai logika. Iya, lu benar-benar mampu. Jangan-jangan dia itu udah punya rumah, udah punya tanah, udah punya ruko, disewain, dikontrakin, disewain, dan lain sebagainya. Tiap bulan dapat pemasukan, udah aman. Ya gue trading for living, gue trading for not having a boring living. Hati-hati dengan kata-kata trading for living, karena itu kata-kata yang paling saya disrespect. Trading for living, karena orang kalau menjual sesuatu ide dengan trading for living, somehow dia menjebloskan banyak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Contohnya resign dari pekerjaan, contohnya seperti itu. Buat apa trading for living? Gila lu ya, gitu loh. Orang yang trading for living sudah punya bumpernya, dia udah punya obligasi berapa, 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Gue udah gak pusing dengan fixed cost gue, gitu loh. Gue mau trading for living di situ. Karena somehow saya nggak pernah menemukan orang yang trading for living ekonominya benar-benar, oh this is what I want, nggak ada, gitu loh di sana. Jadi pasti udah ada bumpernya. Contohnya investasi di saham blue chip. Dia udah banyak investnya, dapat dividen tiap tahun, gede, untuk tiap bulan cukup. Ya gue trading for living. Bisa. Macam-macam. Gitu ya Pak ya. Jadi nggak bisa. Trading for living, Anda harus lihat, teman-teman harus lihat background dari role model yang Anda dengar. Itu gimana? Jangan-jangan dia trading for living, rumahnya udah kayak istana, mobilnya udah Rolls Royce, Ferrari, dan lain sebagainya macamnya. Dia melakukan trading for living, ya iyalah duitnya udah banyak, gitu loh di sana. Jadi role model itu sangat penting. Kadang kita
role model sangat penting, tapi kadang kita terjebak dengan yang salah. Karena apa? Karena materi. Ditongolin mobil mewah dikit, percaya. Ditongolin naik bisnis kelas pesawat, percaya. Ditongolin pakai naik helikopter, percaya. Ditongolin pakai apa? Jam tangan mewah, tas mewah, percaya. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Oke. Lanjut ya, lanjut. Ini nih dari Ridwan Rimbaku. Kalau George Soros pakai aliran apa kok? Kalau bisa nebak sahamnya akan naik? Wih, jangan salah. George Soros juga bisa rugi, Pak. Dia bisa rugi juga. Jadi not that easy gitu loh, Pak. Nggak seperti itu juga. Oke, lanjut. Nih misalnya ya. Ini ada pertanyaan nih. Saya modal 500k. 500.000 maksudnya? 500.000 misalnya mau diversifikasi 3 saham yang cocok. Nggak bisa. 500.000 nggak bisa beli apa-apa. 500.000 hanya bisa beli BCA 1 lot. Kayaknya gitu, nggak bisa. Jadi, gimana? Cari uang dulu yang banyak. Kerja, freelancer, ya kan, bisnis, apapun yang lain-lain untuk dapetin uang untuk dibeliin saham. Jadi nggak bisa diversifikasi 500 juta itu. Gitu ya. Nggak bisa. Lanjut. Apa lagi di sini? Mana lagi ya? Nih, dari galeri album gue lagi. Kunci beliau cuma satu katanya. Koryo percaya pada diri sendiri. Wih, jangan salah. Itu berbahaya juga tuh. Percaya pada diri sendiri. Gua salah pun gue percaya akan naik. Gak bisa. Oke, itu gak bisa. Siapa investor sukses misalnya? Mr. H. Emitennya apa, gimana kinerjanya, awal mula deposit tahun dulu cuma 5 juta. Which, hati-hati. Anda sudah tahu belum backgroundnya apa? Orang-orang yang dibilang dulu saya memulai dengan harga dengan 5 juta. Guys, saya juga bisa ngomong begini. Dulu saya trading saham, saya mulai dengan modal 500.000. Sekarang nilai saya sudah gini, udah beli rumah, apa, segala macam, kayak gitu. Ya iya, mulai 500.000 top up RDN pertama. Setelah itu langsung di top up 10M. Tapi yang pertama 500.000. Kayak gitu. Jadi Anda harus menggali role model yang Anda kira Anda layak ikuti itu, backgroundnya seperti apa, teman-teman. Berapa banyak orang dulu yang berkoar-koar tentang saham ini bagus, bla 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 segala macam, saya beli bisa untung sampai ribuan persen, bla bla segala macam. Ternyata pas dicek backgroundnya, ya jelas lah lu tahu, gitu loh. Ada juga kan kayak gitu kan. Jadi that's not for you gitu loh. Buat yang lain silakan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, gitulah teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi, topik hari ini, 3 tipe orang yang Anda harus temui di pasar modal agar Anda bisa lebih sustain, Anda bisa lebih semangat, Anda bisa lebih profitable. Pertama adalah role model. Mungkin Anda nggak perlu ketemu langsung, tapi Anda bisa melihat dari mungkin sosial media mereka dan lain sebagainya, tapi yang make sense. Yang jauh, udah jelas, Warren Buffett, George Soros, Sir John Templeton lah, Jesse Livermore lah, ya kayak gitu-gitu lah ya. Yang dekat siapa? Ya mungkin skala lokal gitu ya. Anda harus lihat background mereka itu sama dengan kondisi Anda sekarang atau enggak. Itu poinnya. Harus cari yang nggak terlalu jauh. Biar apa? Biar nyantol. Gitu ya. Yang kedua adalah senior. Senior ini susah. Maka, teman-teman, networking itu penting. Oke? Networking bukan berarti harus lobby tingkat tinggi. Bukan juga gitu loh. Ikutinlah event-event apapun yang mungkin diadakan, entah diadakan oleh sekuritas, diadakan oleh reksadana, diadakan oleh bank, segala macam. Somehow gitu mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang tersebut. Oke? Yang ketiga adalah profesional di capital market, either itu broker, stock broker, atau analis, atau fund manager, dan lain sebagainya. Dan ingat, jangan dirusak momen pertemuan Anda dengan mereka dengan bertanya, besok saham apa yang bagus? Goodbye.